Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Indriani Ghaffar dengan NIM 21601043. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi konsep ekonomi mikro. Pada materi ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang diantaranya, yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, pengertian ekonomi mikro. Yang ketiga, teori ekonomi mikro. Yang keempat, contoh kegiatan ekonomi mikro. Poin yang kelima yaitu ruang lingkup ekonomi mikro. Dan poin yang terakhir yaitu tujuan ekonomi mikro. Nah, yang pertama saya akan membahas pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dalam bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang terdiri dari dua kata, yakni oikos dan nomos. Oikos yang artinya rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan, aturan, hukum. Oikonomia diartikan sebagai aturan masyarakat, sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Apakah itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya yaitu pengertian ekonomi mikro. Dalam buku Principle of Microeconomics 2008, karya Gregory Mankiw, yaitu ekonomi mikro ialah ilmu yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi, yaitu bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan serta berinteraksi dalam pasar tertentu. Adapun ekonomi mikro menurut Adam Smith yaitu ilmu ekonomi yakni subjek ekonomi yang bersifat ekonomis rasional sehingga mengakibatkan pelaku ekonomi mempertimbangkan hal rasional dalam mengambil keputusan. Nah, poin yang ketiga yaitu teori ekonomi mikro. Dalam teori harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar hingga tercapai suatu kesepakatan pada tingkat harga tertentu. Dalam teori produksi, digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Teori distribusi dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan, serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Dan teori konsumsi yaitu teori yang mengacu pada perilaku beragam konsumen yang konteks memenuhi kebutuhannya. Nah, pada poin keempat yaitu contoh kegiatan ekonomi mikro. Ada beberapa contoh kegiatan ekonomi mikro. Yang pertama, permintaan. Permintaan adalah jumlah dari suatu barang serta jasa yang diminta oleh pembeli dan mampu untuk dibelanjakan pada tingkatan waktu dan harga tertentu. Pada saat harga barang dan jasa yang harganya terus meningkat, maka permintaan barang dan jasa akan semakin berkurang. Namun, jika harga barang dan jasa mengalami penurunan, maka permintaan akan semakin meningkat. Penawaran yaitu dapat diartikan kalau adanya barang dan jasa yang dijual kepada pihak penjual atau produsen dengan harga dan waktu tertentu. Dalam hal ini, penawaran dilakukan oleh produsen. Selain itu, teori penawaran dalam ekonomi yang berlaku adalah harga barang dan jasa yang semakin tinggi, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan semakin banyak. Dan hal tersebut berlaku sebaliknya. Contoh ekonomi mikro berikutnya adalah harga, yang memiliki fungsi sebagai alat ukur dari suatu barang dan jasa. Dalam menentukan harga, biasanya akan ditentukan berdasarkan biaya produksi, kurva permintaan, dan kondisi perekonomian. Pasar. Pasar adalah tempat di dalamnya terdiri penjual dan pembeli yang saling untuk melakukan transaksi ekonomi. Akan tetapi, pengertian pasar tidak harus
transaksi jual-beli yang dilakukan di suatu tempat saja, tetapi bisa juga dilakukan secara online. Biaya. Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh produsen, baik itu perorangan maupun perusahaan, supaya bisa mendapatkan manfaat serta keuntungan dari kegiatan ekonomi yang telah dilakukan. Perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen dan produsen bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk memilih, mencari, membeli, dan menggunakan suatu barang dan jasa. Yang dibeli biasanya digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Poin yang kelima yaitu ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama, ada interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual-beli. Yang kedua yaitu perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan keputusan optimal dari segi kualitas dan harga produk. Dalam menganalisis perilaku antara penjual dan pembeli, ada 3 asumsi yang dapat diperhatikan, yaitu aktivasi ekonomi antara penjual dan pembeli terjadi secara terbuka dan rasional. Ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia dan juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya, sementara dari konsumen membutuhkan uang dalam pemenuhan kebutuhannya. Teori nilai guna. Teori nilai guna mempelajari suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Kelima, teori struktur pasar. Menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk, serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar. Yang keenam, elastisitas harga. Mempelajari bagaimana harga-harga atau barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh beberapa banyak permintaan. Yang ketujuh yaitu industri. Mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat berbentuk. Ia juga menganalisis barang produksi, produsen, konsumen, dan distribusi dalam hal kemungkinan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang terakhir yaitu pasar input, yang mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin namun menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Poin yang keenam yaitu tujuan ekonomi mikro. Nah, tujuan ekonomi mikro yang pertama yaitu untuk melakukan sebuah analisis terhadap harga pada suatu produk yang akan diperjualbelikan, bukan hanya harga produk saja, tetapi juga diterapkan harga jasa. Manfaat yang kedua yaitu untuk menganalisis apabila terjadi kegagalan pasar. Produk yang dipasarkan kemudian gagal bisa dievaluasi menjadi lebih baik lagi, sehingga mampu bersaing dengan kompetitor. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup presentasi ini, saya mengambil kutipan dari Pablo Picasso, yang isinya, tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.